Yang ya tanya aja lah urusannya sama si siapa tuh namanya sama si siapa Julius tuh apa Julius tuh gitu. Oke. Ya udah Enggak, teman-teman. begini, soalnya kalau lu masuk Tritunggal pada kepanasan itu aja sih intinya. Ya udah kan sekarang begini penjelasan dia tadi ada Sang Firman ada segala macam itu kan Tritunggal. Nah saya cuman bingung karena Tritunggal itu hukumnya harus satu hakikat yaitu Allah. Nah ini ada hakikat Firman lagi saya jadi bingung lagi makanya saya tanya dia Tritunggal atau apa gitu. Lanjut. Udah kita dua aja Samuel kalau begitu Tritunggal versus ini aja, oneness. Ya udah terusin dulu itu topiknya, lanjut berdua. Nggak usah bro, nggak Lu usah. diam dulu Demian, lu diam dulu, lu Sama diam. Muslim aja. Kenapa lu takut sama Wandes? Nah, Kenapa? kalau mau begini, saya nggak mau lah lawan sama misteri lah. Kalau mau ajak Haleluya suruh ke sini atau psikotes lah, saya tantang mereka. Psikotes sama Haleluya tuh. Kalau ini ya, kalau mereka berani suruh mereka ke sini. Karena kan tadi pagi dia nyerang-nyerang saya baik-baik, tiba-tiba diserang kan nggak enak dong. Gitu. Gak apa-apa, saya cumanya bukan mau debat sebenarnya, saya cuma nanya doang. Ya udah kan sekarang kan kamu Kristen, saya Tritunggal, kamu oneness. Udah, ayo oneness Kristen. Oneness versus Tritunggal, ayo. Apa yang mau ditanya? Ya tentang siapa Yesus? Yesus. Siapa Yesus menurutmu? Menurut ajaranmu itu siapa Yesus? Ntar dulu nih, boleh nggak nih Bunda Rahma nih? Saya persilakan boleh. Boleh ya, oke. Yesus berkata, akulah dia. Aku yang bertemu dengan Abraham. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia akan turun dalam awan-awan kemuliaannya di langit. Yang dikatakan di Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Yang turun dari langit itu Yehova. Makanya imam besar itu merobekkan bajunya dan tidak perlu lagi saksi, salibkan dia. Gimana? Iya, maksud saya itu Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Dia nabi, dia Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia, ataukah dia Bapa itu sendiri yang menjadi manusia? Saya tanya. Ya, Yesus itu Bapa itu sendiri yang jadi manusia. Berarti kamu meyakini bahwa Yesus itu Bapa yang menjadi manusia. Di dalam 2 Tawarik 6:18 itu kan langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan bisa menampung Bapa itu. Kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus adalah roh Bapa itu yang menjadi manusia? Yang ngomong di Tawarik siapa? Yang ngomong? Ya udah, berarti kau tidak meyakini kitab Tawarik. Sebentar, yang ngomong siapa? Tuhan apa manusia yang ngomong? Coba Oke, baca. sekarang kau tidak meyakini yang dicatat oleh Samuel. Yang ngomong siapa? Iya, sekarang saya tanya sama kamu, yang mencatat kitab Tawarik itu siapa? Kau tidak meyakini dia? Sebentar. Yang ngomong di Tawarik siapa? Kan saya sudah katakan kepada kamu, kamu meyakini tidak kitab Tawarik, dan yang mencatat kitab Tawarik itu siapa? Saya tanya. Loh, saya tanya dulu yang ngomong di Tawarik itu siapa? Alamak, berarti kau tidak mengakui perkataan para nabi? Iya. Yang ngomong di Tawarik siapa? Samuel. Samuel, oke. Yang ngomong Samuel. Terus pernah nggak Tuhan terus menjawab Samuel, ya benar, memang bumi tidak dapat untuk menampung aku. Benar nggak Tuhan ngomong begitu? Berarti kamu ini menyangkal perkataan para nabi. Titik di sini. Alamak, bidat ini memang bahaya kali memang. Kau Iya, menyangkal Bapak, saya perkataan juga para nabi, bro. Sebentar. Sekarang baca di Keluaran 34 ayat 56. Siapa yang turun di situ berdiri di depan Musa? Mana? Coba. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Coba. Coba baca. Lalu turunlah Yahweh dalam awan, lalu berdiri dekat Musa, lalu berjalan lewat dari depannya, lalu berseru, Yahweh, Yahweh, Allah pengasih dan penyayang, Ar-Rahman, panjang sabar kasih setianya. Nah di situ yang turun Yahweh. Yang saya mau tanya, yang ngutus Yahweh turun di depan Musa siapa? Yang disuruhkan oleh Yahweh yang di depan Musa kepada Yahweh di langit itu siapa? Nah, masalahnya Yahweh turun ke bumi. Ternyata bumi bisa memuat. Nah, masalah lu mau berkreativitas dalam berpikir atau menangkis kata-kata Keluaran 34 ayat 56 itu terserah lo. Itu daya keterampilan lu berpikir, tapi gue nggak mau merubah ayat firman Tuhan. Gitu ya. Oke. Nah, Sekarang kamu mempersoalkan tentang yang berbicara dengan Musa itu apakah Bapak itu sendiri. Kamu tahu tidak di dalam kitab Samuel mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara dengan para nabi itu, dia menjadikan firman-Nya itu menjadi perantara antara dia dengan para nabi, bahkan firman-Nya ini bisa berubah wujud menjadi manusia. Betul. Oke, sekarang yang betul atau tidak? Saya tanya sama kamu. Kamu dengarkah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Pada zaman nenek moyang kita itu dulu, Tuhan berbicara dengan para nabi itu menggunakan berbagai macam cara, bro. Bentar, kan Tuhan berbicara melalui perantaraan para nabinya, setuju? Melalui perantara firman-Nya. Firman itu bisa berinkarnasi menjadi manusia. Mana ayatnya melalui perantaraan firman-Nya?
Oke, saya akan ambil ayatnya. Silakan kau paparkan. Silakan kau paparkan. Nah, mana Kau ini ternyata bidak datang-datang mau masuk di sini mau lawan pula sama saya kau. Nggak usah teriak, santai lah kau. Ih, Kita santai ya. teriak. Saya kirim paus nanti, tenang aja. Ya. Mana melalui perantaraan firmannya mana coba? Cari data dia dulu, cari data. Aku mau cari poin di Indomaret tadi udah dapat poinnya. Ntar gue tolongin, gue bantuin bareng sama gue ke Indo. Indomaret. Aturan ntar lain kali jangan sebut nama gue, ntar gue ganti akun dulu. Iya udah, nggak apa-apa lah, terlanjur udah tahu, udah terusin dulu. Dia bilang kencing nana, lo bilangin langsung turun dia. Iyalah. Haleluya udah ini juga ketabok, udah. Tadi kan gue masuk ke salah satu project baru dari Kristen. Ah. Lalu dia menuduh gue mau nipu dia supaya dia jadi Wanes. Kan gue udah bilang di narasi awal saya ini Wanes Pentakosta. Nipunya di mana? Haleluya ngamuk-ngamuk pagi-pagi. Berarti belum doa, belum sarapan kan gitu. Oh. Nah, saya bilang karena kamu sudah memulai duluan, saya akan mulai. Jangan salahkan saya ya, gitu. Karena grup kamu tidak bisa memediasi saya dengan baik, tidak tahu etika. Saya mengambil penengah orang Muslim, bukan saya bela-belain Muslim, tidak. Nah, lebih parah lagi kalau saya ambil komalnya saksi Yehova, kelar kalian tertunggal, saya bilang begitu. Woi kelar. Ya. Oke, sekarang kita bacakan ayatnya. Kamu tadi kan mengatakan bahwasan Bapak itu turun berbicara dengan Musa ya. Artinya kamu meyakini bahwasan Bapak itu turun langsung ke bumi berbicara dengan Musa ya. Saya mengutip 1 Samuel 3 ya. Dengar Samuel ya. Nah, Saya mengutip itu 1 Samuel saya yang tulis loh itu. Coba. Iya, slow bro. Makanya Samuel jangan berapa? petentang-petenteng di hadapan saya bro. Slow, ini saya bacakan ayatnya ya biar kamu tahu ya. 1 Samuel 3 ayat 21, dengar baik-baik ya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo ya. Dengar ya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah lo. Dengar. Nah lo. Gimana nih Handi Salebes nih? Hah? Jadi begini, bro, siapa nih namanya? Begini apa? Jangan kau petentang-petentang di hadapan saya. Begini apa? Coba kau jelaskan. Bro Mai, saya akhirnya jujur ya, saya ini memang Samuel Siahaan. Jadi kalau debat sama Samuel Siahaan itu sepertinya bro belum tahu. Jadi begini, ya di dalam 1 Samuel 3:21 itu tidak ada dalam teks asli kata perantaraan. Oke, kau bukakan teks aslinya, bacakan Ibrani cepat, saya tunggu. 1 Samuel 3 ayat 21, oke. Itu, jadi kau harus mikir dulu, nih debat sama Samuel Siahaan ini ngeri loh. Nah, 1 Samuel 3. Oh iya. Ngeri Samuel ini ngeri. Ya, di situ Samuel 4 lagi. Bentar, 1 Samuel 3 ayat 21. Oke. Ya, di situ in Silo by the word of Yahweh. Ya, jadi di situ the Silo bitbar Yahweh. Dengan perantaraan apa dengan firmannya? Nggak ada kata perantaraan tuh. Dengan perantaraan firman-Nya juga bisa, boleh. Ya dengan firmannya, artinya dia berfirman. Bukan melalui firman, tidak. Nggak ada tuh. Tuhan kan sudah ada di situ menampakkan diri, kenapa dia menjadikan firman-Nya sebagai perantara lagi, bro? Bro, gue tuh orang akuntansi. Penafsiran kau gimana sih? Sebentar. Bapak itu sudah ada di situ berbicara langsung dengan Samuel di situ menampakkan dirinya. Kamu mengatakan firman-Nya itu dijadikan perantara. Perantara yang mana lagi? Nggak ada kata perantaraan, bro. Itu dengan firman-Nya. Makanya dia berfirman. Gitu. Coba kau translatekan yang secara detail. Silakan. Sudah saya bacakan bitbar dengan firman-Nya. Bacakan. Udah itu aja. Tadi saya sudah bacakan nih. Besilau bitbar Yahweh. Ya, cukup ya. Nah, jadi saya ini kan orang akuntansi juga. Jadi saya tahu siapa yang nyolong, saya tahu 1%, Rp1 pun saya tahu ada yang nyolong gitu loh. Oke. Jadi nggak ada kata perantaraan di situ. Nah, coba cari ayat yang lain lah. Saya masih bertoleransi lah. Coba cari ayat yang Sekarang lain. Ibrani, kita bacakan Ibrani ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Anaknya ini siapa yang dimaksud? Gigimu. Anaknya ini adalah bayinya Gigimu yang sendiri. dimaksud di sini, saya tanya. Ya, anaknya di sini adalah Siapa? Siapa anaknya, saya tanya.
Gigimu. Yesus. Ah. Emosi, Mei. Seluruh kealahan. Maka saya katakan itu jangan kau petantang-petenteng di hadapan saya, bro. Kalau hanya modal ngeyel kau petantang-petenteng pula hadapan saya. Sebentar, jangan marah-marah lah, Le. Ya anaknya ini siapa? Siapa di sini? Kamu mengatakan Yesus adalah Bapak itu. Di sini dikatakan Yesus anak. Anaknya ini. Anaknya ini dinyatakan sebagai perantara antara manusia dengan Bapak di sini. Iya. Siapa di sini? Saya katakan, saya tanya sama kamu, siapa? Anaknya di sini. Siapa gigimu? Sebentar dulu. Anak di sini berkata, Bapaklah yang melakukannya di dalam aku. Alamak, udahlah bro, udah. Nggak masuk kau, udah, nggak masuk. Oh, jangan maksa dong, sebentar. Kau nggak masuk kau. Ilmu Gantian, kau nggak ada bro, nggak Mei masuk kasih kau. kesempatan orang bicara, Mei. Gantian. Sebentar, Mei, santai. Kan dikatakan tadi Mei baca sendiri, segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Jadi tidak dikatakan kepenuhan firman Allah, tidak. Kepenuhan Roh Kudus, tidak. Segala kepenuhan kealahan berdiam secara jasmani. Kecuali Anda berkata Bapa bukan Allah. Baru oke. Gitu. Jadi Yesus tidak dapat berbuat apa-apa di dalam dirinya. Tetapi dialah yang melakukannya di dalam aku. Bapa itu sendiri. Itu. Samuel, kamu dengar ayat selanjutnya saya bacakan sama kamu ya. Ini adalah sosok Bapa dengan firman itu berbeda biar kamu paham di sini ya. Jelas ya. Dengar Mana? baik-baik saya bacakan ya. Dengar. Ayat mana? Dengar. Ini pasang kupingmu. Pasang kupingmu saya bacakan ya. Ini berapa? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia ini siapa? Oleh Dia ini saya katakan sama kamu, saya tanya. Oleh Dia ini siapa? Oleh Yesus, oleh anak. Yang menjadikan dia ini untuk menjadikan alam semesta ini siapa? Yang menjadikan alam semesta itu satu oknum kealahan. Oleh Itu Dia Allah telah adalah menjadikan alam semesta. Oleh Dia ini siapa? Ya Allah Dari itu. Dia ini Allah menjadikan alam semesta ini dari Dia. Dia ini siapa? Yesus. Yesus yang adalah Allah. Oh, Yesus adalah Allah. Jadi Tuhan mengatakan oleh jadi Dia lah Allah yang mana seluruh lagi? alam semesta dijadikan gitu. Lah, jadi Allah yang mana lagi menurut bro? Iya bukan bro, saya sudah katakan sama kamu tadi bro. Iya. Tuhan itu berbicara dengan para nabi itu menggunakan berbagai macam cara itu biar kamu tahu. Oleh Bentar. Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya Allah, kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang. Oke. Jadi begini, di dalam Jadi begini gimana? Iya, di dalam Ibrani 1 ayat 2 itu juga nggak ada kata perantaraan, bro. Saya akhirnya dengan sedih mengatakan itu. Kamu tahu nggak di Yohanes 6 apa kata Yesus? Aku telah keluar dari Allah. Apa maksud dia keluar dari Allah? Sekarang begini, Sekarang gimana? Aku nanya, Yesus mengatakan dia keluar dari Bapaknya. Apa yang dimaksud dia keluar dari Bapak ini? keluar dari Allah apa keluar dari Bapa? Coba ayatnya baca yang benar coba. Kamu tahu nggak apa kata Yesus? Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Dia mengatakan dua sosok di sini. Iya. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal, bro. Dia Iya. tidak mengatakan bahwasan baik aku tidak kamu kenal dan dia tidak pernah mengatakan bahwasan baik Bapak tidak kamu kenal, tetapi dia mengatakan baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Udah bicaranya. Ini masih kau melawan juga di sini. Udah bicaranya. Udah, makanya saya katakan jangan kau petantang-petenteng di hadapan saya. Nggak usah. Hah? Berarti takut? Enggak, bukan takut. Ya udah, Lain saya kali ngomong jangan dulu, petantang-petenteng di hadapan saya, mengerti ya? Petantang-petenteng, yang petantang-petenteng Anda yang ngomongin dengan saya kan ngomongnya nggak petantang-petenteng. Saya santai kok dari tadi. Oke, boleh saya bicara apa masih mau bicara, Le? Ya silakan. Lain kali jangan nyerobot gitu ya, nanti ku serang kau habis-habisan nanti. Lo kalau mau nyerang habis-habis pun bisa. Ya kan, mulo songo nih teh sena jago kan begitu. Makanya kau tuh belajar Alkitab dengan baik dulu baru datang ke atas ini kau hadapi saya. Jangan kau petantang-petenteng seperti ini. Ujung-ujungnya kau ku gampar kayak gini kau ujung-ujungnya kan? Sebentar, saya lebih jago Alkitab dari Anda, percaya saya jamin. Bukan masalah jago Alkitab. Paparanmu itu lemah kali. Sekarang begini, kau kan tidak tahu teks asli. Udah kau bacakan teks asli lah, kau ngibuli kami pun nggak apa-apa, silakan lah. Ya, Ibrani 1 ayat 2 tidak ada kata perantaraan. Terus kau mau pakai ayat yang mana lagi? Saya kasih waktu. Merubah-rubah Alkitab, ya akuilah. Kan teks aslinya nggak ngomong begitu. Kok ketawa?
Bukan bro, di dalam dua Apa tawarik itu? tadi saja kau sudah Tawaran- mengingkari bahwasan itu bukan perkataan Tuhan tetapi perkataan Samuel. Lalu kau mengingkari perkataan Samuel, itu tidak benar. Ini kan sudah salah kau. Ngapain saya berdialog dengan kamu yang tidak mengakui dan tidak mengamini perkataan para nabi untuk apa bro? Sekarang begini, Sekarang apa? Udah. Nggak masuk kau, nggak. jadi takut. Kau nggak masuk kategori pendebat bro. Sekarang begini, Yahweh turun dalam awan tuh gimana? Muat buminya? Terus gimana? Kok ketawa? Oke, Keluaran 33 ayat 11 bunyinya begini. Lalu Yehova berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. Itu muat tuh Yahweh. Gimana? Berarti kamu mengatakan bahwasan kontradiksi. Enggak, saya nggak bilang kontradiksi. Loh, 1 Samuel sudah mengatakan, 2 Samuel 6 ayat 18 itu sudah mengatakan bahwasan langit yang mengatasi segala langit ini tidak akan bisa menampung Tuhan. Kau berani mengatakan bahwasan Tuhan itu ataupun Bapa itu yang hakikat adalah roh itu telah menjadi manusia berbicara dengan para nabi. Ini kan salah kamu, keliru kamu ini. Perkataan Samuel firman Tuhan atau bukan? Berarti kau tidak meyakini perkataan Samuel, udah selesai, titik. Iya, sekarang saya mau tanya, perkataan Samuel itu firman Tuhan apa enggak? Perkataan Samuel itu bukan firman Tuhan bro, sudah saya katakan tadi. Tetapi seluruh umat yang meyakini kita para nabi, mulai dari Yahudi dan Kristen itu mengaminkan apa yang dikatakan oleh para nabi. Kamu inilah manusia satu-satunya itu menyangkal perkataan para nabi bro. Saya nggak menyangkal. Sebentar ya. Kamu menyangkal di sini, kamu mengatakan tidak gimana? Di sini buktinya ini jelas kok. Sebentar. Apakah seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan isinya? Ketika Daud menginginkan Sheba misalnya, apakah itu perkataan Tuhan? Itu sebuah narasi historis bro. Kau nih berbicara tentang narasi historis gimana sih ya? Historis. Sekarang begini, ketika Daud menginginkan Sheba, bro, apakah saya harus mengimani itu? 2 Samuel 6 ayat 18 itu bukan berbicara tentang narasi historis, tetapi itu sebuah ungkapan dari nabi itu. Kau tidak bisa membedakan ungkapan dari nabi dengan narasi historis. Sudah, kau tutup buku, nggak masuk kau, udah. Sebentar lah ya. No, kosong kau, nggak masuk kau. Berarti takut lainnya. Tadi Damin aja sampai kabur. Membedakan narasi historis dengan ungkapan para nabi itu yang bagaimana kau mau berdialog dengan saya, bro? Ungkapan para nabi itu adalah dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi narasi historis itu adalah menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh para nabi. Kau nggak masuk, kau udah, nggak masuk kau. Kan Layak sudah bilang itu bukan firman Tuhan, ya udah selesai. Firman Tuhan berkata, turunlah Yahweh dalam. Udah, kau lawan Bang Juma aja, udah, nggak masuk kau. Kau dengan saya nggak masuk, kau lawan Bang Juma aja, udah, nggak masuk kau. Gimana? Udah, kau nggak masuk, aku udah bilang nggak masuk, kau lawan Bang Juma aja, nggak cocok sama aku, udah, nggak masuk. Sekarang kau di depan Zuma bilang ada 2 hakikat firman sama hakikat Allah. Jadi kau ini Tritunggal nggak jelas. Udah, kau lawan Bang Juma, aku udah bilang kau nggak cocok dengan saya bro, nggak masuk kau. Udah aku bilang, makanya jangan petenteng lain kali di hadapan saya bro. Udah dari 7 tahun ya? lalu kita debat. Andi Salebes juga tahu. Nah, Iya. Gini. Saya ambil alih aja. Gini ya. Itu udah dari zaman dulu. Jadi untuk begini ya, saya nggak mau memihak siapa-siapa. Kalau diskusi sama Wanes itu to the point, satu Tuhan. Yesus itu Bapa itu sendiri. Tapi untuk menjelaskannya itu nanti debat. Tapi kalau untuk Meme, Yesus dan Bapa itu beda, tapi Tuhannya satu. Disuruh memilih bingung kan itu. Itu intinya di sini sih. Bapa dan Yesus itu. Kita ada sebuah kunci di sini Bang Andi. Yesus mengatakan dia keluar dari Allah ini. Apa maksud dia keluar dari Bapa ini? Apa maksudnya? Ini kau jelaskan semua. Bukan itu topiknya. Jadi kalau kita Muslim itu menilai kalau Wanes itu lebih mudah dicerna, Tuhannya satu karena Bapa Yesus itu satu. Begini Andi Salebes. Ya. Begini. Ya. Orang Wanes tidak pernah memaknai isi Alkitab. Dia cuma baca ayat aja, dikasih ayatnya, baca teks asli, udah begitu aja, nggak nafsir. Nah sekarang nih tadi ada narasi nih dari Sima ini. Yesus dan Bapa itu sama menurut Yohanes 10 ayat 30. Sekarang dia bertentangan dengan Tritunggal. Kan diskreti non separatif, diskreti kan berbeda. Kok lo bilang sama sekarang Bapa sama Yesus, kan aneh. Sekarang lo bilang ada 2 hakikat, firman sama Allah. Padahal Tritunggal bilang 1 hakikat. Terus sekarang lo bilang Yesus sama Bapa sama. Yohanes 10. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kita uraikan Yohanes 1 ayat 1 itu. Sebentar dong, Le. Sebentar. Kita uraikan Yohanes 1 ayat 1, kita uraikan. Sekarang. Sebentar. Sabar, Le. Kan Le bilang tadi Yesus dan aku adalah satu, aku dan Bapa satu. Padahal di Tritunggal itu diskreti berbeda. Saya jadi bingung ini, padahal saya udah mau masuk Tritunggal, saya jadi ragu jadinya. Loh, Yesus dan Bapa adalah satu, cahaya matahari dengan matahari satu nggak saya tanya?
Wah, itu kan analoginya Sabelius. Kok kamu Oh, jadi ini pakai saya sudah Sabelius? katakan sama kamu dari tadi, kamu dengar ya. Saya menganalogikan matahari itu supaya bisa dicerna sama kamu yang wanes ini. Paham? Cahaya matahari dengan matahari itu Kamu tidak mau- bisa kamu dipisahkan, nanya tetapi sama bisa saya paham, dibedakan. kau aja sendiri Yesus dan paham Bapa semua, itu, gitu. bro, dengar. Yesus dan Bapa itu bisa kamu bedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Paham? Aku mau bilang sama. Maka Yesus mengatakan aku dan Bapakku adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku telah keluar dari Bapakku? Tadi kamu bilang sama. Ah, lama Kan kamu Yesus nih, aku udah berkata. katakan jangan kau petantang-petenteng, Yesus bro. di dalam Alkitab, aku Nanti sama kusikat Bapa kau beda. habis di sini. Enggak. Kapan Yesus berkata aku dan Bapa beda, aku sama Roh Kudus beda? Kapan dia berkata seperti itu? Yesus dan Bapa adalah satu. Cahaya matahari dengan matahari satu nggak saya tanya? Saya nggak mau pakai matahari. Lah, udah berarti kau tidak paham. Berarti kau tidak paham. Matahari dengan cahaya itu satu saja kau tidak paham. Kau mau nanyakan tentang Tuhan. Gimana sih lu? Sebentar. Saya kan dituduh Sabelius, tapi saya tidak setuju dengan analogi matahari. Enggak, bro. Kau keluar ada dari mana, bro? Udah sesatin beneran, bro. Sekarang begini, Lae. Saya tidak suka pakai matahari karena sekarang koleksi bajunya jelek-jelek matahari. Nah, jadi sekarang begini, kita pakai ayat Alkitab aja. Berarti kau mau nyudutkan matahari ini berarti? Iya. Nggak boleh gitu, bro. Nggak cocok boleh. matahari. Itu perusahaan, bro. Nanti kau kena hukum kau. Bukan. Saya nggak mau pakai analogi matahari. Karena itu analoginya Sabelius. Lah kau kan sendiri aliran Tertullianus, kok pakai analogi Sabelius? Gitu. Ini teman-teman muslim biar belajar nih debat. Bro, analogi itu bukan berarti harus Sabelius, bukan, bro. Analogi itu supaya apa? Supaya ketika kita berdialog itu kita memberikan sebuah cernaan kepada mereka itu supaya apa? Supaya mereka itu menangkap dengan baik. Oke. Tetapi kalau kamu tidak menangkap dengan baik tentang apa yang saya cernakan ini, berarti sudah memang kamu memang benar-benar udah kacau. Saya setuju. Kita harus memberikan pencerahan kepada muslim supaya mereka bisa mencerna dengan baik. Tetapi bro, Bukan, tetapi sendiri kalau nggak kamu bisa memberikan mencerna pencerahan dengan kepada baik. mereka Yesus adalah Bapa sendiri, kamu salah ini ya. Sebentar. Yesus sama Bapa salah. Oke, salah nggak apa-apa. Sekarang kan Tritunggal yang benar. Nah, Ya kamu benar, mau Tritunggal berikan dong. pencerahan. Kamu harus akui Tritunggal itu benar. Kamu nggak boleh sembarangan berbicara Yesus adalah Bapa. Sebentar. Kan kamu bilang yang Tritunggal benar, tapi tadi kamu bilang kamu bukan Tritunggal. Saya bingung. Lalu kamu bilang kamu memberikan pencerahan kepada muslim supaya bisa mencerna apa itu Tritunggal. Ternyata Tritunggalmu juga nggak bisa kamu cerna. Bilanglah ada dua hakikat, bilanglah dia sama, padahal diskresi. Saya curiga nih, gitu. Firman dengan kamu itu Kan curiga saya. curiganya apa, bro? Nggak ada yang dicurigai di sini, bro. Tritunggalnya pakai matahari, aliran Sabelius dipakai. Begini, bisa nggak saya netralkan nih? Saya yang bertanya, mungkin Boleh, teman yang kalau bisa mau menilai ya, pakai gini syarat, ya. bro, biar enak bro pakai syarat. Oke. Ini kan Yohanes 5:30. Aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa adalah sama ya. Oke ya. Ini kita deal dulu di sini. Saya mau bertanya kepada kedua nih narasumber nih. Ya. Kalau Yesus dan Bapa adalah sama, adalah satu, yang manakah yang mencipta alam semesta? A. Yesus, B. Bapa, C. keduanya. Saya jawab Silakan. dulu ya. Ya. Karena dia satu dan sama, maka tidak ada yang manakah. Jadi Bapak adalah anak gitu. Lanjut. Oke, baik. Kalau Meme yang manakah antara Bapa dan Yesus? Silakan. Oke. Di Kolose tadi kan sudah sangat dijelaskan yang menjadikan alam semesta ini Bapa melalui perantara firman-Nya. Firman-Nya ini siapa? Disebut dengan Yesus. Paham? Jadi untuk menerangi bumi ini Tuhan menjadikan cahaya itu sebagai perantara. Oke, cukup. Pertanyaan kedua. Yang manakah yang disembah Kristen? A. Bapa itu sendiri, Yesus itu sendiri, C. keduanya. Silakan. Nah, kalau saya jawab, karena Bapak dan anak itu adalah sama, maka tidak ada yang manakah. Ya. Lanjut. Sekarang Kalau saya menjawab, karena cahaya matahari dengan matahari adalah sama, dua-duanya satu, ya sama saja. Berarti Bapa dan Yesus adalah oneness dong lu. berarti oneness dong. Kok Yohanes gimana sih? Cahaya matahari dengan matahari adalah satu, Yesus dan Bapaknya adalah satu. Lo mau ngelecehin si ini nih, si Andi Celebes nih mau di apa nih? Lu oneness men, kalau jawaban lu gitu Mulai oneness. curang kalian kan, mulai curang ini. Bukan. Cahaya matahari dan matahari adalah satu. Cahaya matahari dan matahari bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan, sama seperti Yesus, bro. Ya, oke. Yang mengatakan Bapak dan anak itu sama tuh cuma oneness. Trinitas mengatakan diskresi, anak bukanlah Bapak.
Anda ini maunya kemana sih? Ke Wanes apa ke Tritunggal? Tadi ditanya Bang Andi Selebes itu menyembah kepada Yesus dengan menyembah kepada Bapa itu sama atau tidak? Saya mengatakan sama Ya saja. Wanes itu. Oh Wanes. enggak, siapa bilang Wanes? Ya. Gimana sih, jelasin. Enggak ada. Tapi katanya Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa bukanlah anak. Yesus sujud kepada Bapa, Bapa bukanlah anak. Ini kamu nih Tritunggal nggak jelas nih. Yesus berdoa gimana? Coba kamu jelaskan. Coba. Yesus berdoa gimana? Bentar, saya tanya dulu, kamu belajar dari Sofiatul apa dari siapa? Bukan saya ini profesor langsung. Saya ini profesornya. Profesornya ya? Buset. Ngeri juga kalau Anda profesor, saya mundur aja deh. Nah, maka itu jangan petantang-petenteng di hadapan saya, bro. Masalahnya profesor nggak tahu tes asli, repot juga nih. Enggak, makanya itu jangan petantang-petenteng di sini. Kalau kau tidak berani menghadapi profesor, jangan petantang-petenteng. Ya aku berani deh, jadi berani deh, soalnya nggak tahu teks asli, jadi menurut gua Atau ya. gini nih, saya ambil pertanyaan satu nih. Ya. Kalau Tuhannya Kristen itu satu, siapakah nama Tuhan Kristen itu? Silakan. Nah, ini perlu nih, bagus ini, mantap ini. Ah, silakan Samuel. Bidat silakan. Oke, Wanes mah gampang jawabnya itu. saya pakai ayat aja ya. Ya. Nah, contohnya Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam satu nama, milik Bapa, milik Anak, milik Roh Kudus. Kenapa satu nama? Di situ pakai kata onoma singular bukan onomata. Bunyinya begini. Baptis santos to onoma, to patros, to kaito huyos, kaito hagios numatos. Nah, terus Yohanes 17 ayat 11-12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yohanes 34 ayat 5. Kalau nggak salah ya. Aku datang atas nama Bapakku, kamu menolak aku. Jikalau ada orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Nah, jadi tidak mungkin nama Yesus namanya sendiri. Nah, nama Yesus adalah nama Bapaknya. Itu aja jawaban saya. Tadi nama Yesus itu proper name daripada Sang Pencipta. Ya. Lalu di Keluaran 3 ayat 14-16 itu Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa bahwasan aku adalah Yahweh, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakob, Tuhannya nenek moyangmu. Dan itulah Jangan sebutan dulu, Mei. Lu nggak jawab dulu pertanyaannya moderator nih. Sebentar. Mei. Jelasan itu Iya. nggak apa-apa. Saya jelaskan nggak apa-apa. Bentar dulu, saya baca belum habis. Jangan kau potong dulu, Samuel. Oke. Kamu mengatakan tadi bahwasan proper name daripada Sang Pencipta itu adalah Yesus, tetapi kamu tidak tahu bahwasan nama Yesus itu munculnya itu ketika di zaman malaikat menyampaikan kabar baik kepada Maria. Arti daripada Yesus itu artinya Tuhan menyelamatkan. Tetapi Yes, di dalam Kristen Tritunggal itu tidak mengimani bahwasan proper name daripada Sang Pencipta itu adalah Yesua. Tetapi Kristen Tritunggal itu mengimani bahwasan proper name daripada Sang Pencipta itu, karena kami menjadikan kitab suci para nabi sebagai landasan iman kami, maka kami berdiri di dalam kitab Musa, yaitu Keluaran 3 ayat 14-16. Tuhan mengatakan kepada Musa begini, akulah Yahweh, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakob, Tuhannya nenek moyangmu, dan itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Dengar, itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Oke, sebentar ya, saya jawab ya. Sebentar apa saya tanya kau, sebentar apa? Lo kok takut? Kau mau mutar-mutar di sini? Takut. Takut pula. Jangan kau mutar-mutar ya. Iya. Keluaran 6 ayat 3 ya. Aku telah menampakkan diri. Berarti dia sudah melihat nih, ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai, ya. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Jadi artinya dengan nama apa dia menyatakan dirinya? Hei, dengan namaku Yahweh di Keluaran 6 itu dia belum menyatakan namanya kepada Abraham, Ishak dan Yakob. Dia menyatakan namanya itu di zaman Musa. Makanya kau belajar harus benar-benar, jangan kau ngarang-ngarang di sini. Ah, kau ini benar-benar. Aku pikir kau ini ilmunya bagus, rupanya di sini hanya ngarang. Kau udah enggak masuk, Saya kau bantah ya, aku takut dibantah. Kau Sebentar. nggak masuk. Sebentar, Aku udah bilang dari sebentar. tadi kalau ilmu nggak ada tuh nggak usah kau petantang-petantang di hadapan saya. Sebentar. Tuhan itu mengatakan begini ya. Bro, Aku belum menyebutkan saya namanya ngomong itu, apa-apa namaku dulu. itu kepada para nabi sebelum kedatangan Musa, bro. Jangan kau ngarang sama aku di sini, bro. Sama boleh yang lain sebentar. kau ngarang-ngarang sama aku nggak usah, bro. Kok maksa sih saya mau bantah? Ngarang-ngarang kau nih padahal dari Ngarang, tadi ini aku ayat pikir yang saya ilmunya. bacakan. Kau pada ngibul-ngibulin Tritunggal dari dulu kayak gini kerjaanmu ya. Sebentar. Jangan marah-marah lah. Bukan sebentar kau ngibuli, kau berusaha untuk menghibur. Untung saya ini pintar, makanya saya langsung hantam kau nih. Kau Sebentar, mau ngibulin sebentar. kau nih, berusaha untuk menghibuli nih berarti ini. Sebentar lah, saya mau tanya. Jadi tadi Ketahuan kali mau bohongnya, alamak, kawan. Jadi Yahweh baru menyatakan namanya kepada Musa, nama Yahweh itu.
Yahweh itu, nama Yahweh itu di Keluaran di Kejadian 4 itu di zaman di zaman Adam dengan Hawa itu namanya sudah disebut. Tetapi Ya, terus Tuhan kenapa itu kamu bilang menyatakan di zaman namanya itu. Dengar, dengar, saya ajari kau di sini biar kau belajar. Dengar. Sekarang kan kamu bilang baru disebutkan. baru Saya disebut. ajari kau di sini biar kau dengar. kamu Kau nggak ada berarti ilmu udah- kau di sini. Dengar, Oke, dengar, saya ajari kau. Kau nggak usah kau petantang-petenteng di hadapan saya, bro. Saya ajari kau di sini, bro. Sebentar, Kau sama sebentar, Kristen sebentar. Tritunggal yang lain kau mau sosokan sama saya, jangan usah. Sebentar, Saya ajarin kau di sini, kau usah. Dengar. Dengar saya jelaskan sama kau. Saya profesor. Dengar. Saya ajarin kau ya. Sebentar, Le. Sebentar. Sebentar apa? Dulu, Le. Sebentar kau Sabar dulu, Le. mau Sabar ngibulin dulu. orang Tritunggal, kau mau Sebentar, bohong-bohong sebentar. orang Tritunggal kok sebentar apa? Sebentar, Le. Sabar dulu, Le. Sebentar ya. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan nama. Udah bro, aku mau turun, udah malas aku kau berusaha kabur, untuk ngibul kayak gini, malas aku, enggak. Jangan Kau mau nipu kau nih, malas aku. Aku nggak nipu, aku baca ayat. Ya. Enggak, Jangan- kau lahirlah jalan sama seorang- Tritunggal yang lain, naikkan Tritunggal yang lain. Ini enggak masuk ini mau ngibulin orang kok, ini malas aku. Jangan. Ya masa nu kalah Oke, jangan udah. kalah me. Mulai main pribadi dong. Ambil alih Pak Bang Handi. Mungkin meme udah enggak ini. Meme udah mau kabur itu dia, udah meronta-ronta. Waduh, turun dia. Iya, kabur pasti. Nah, ini saya bacakan teman-teman, dia tuh banyak nipunya nih. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Ini keturunan ketiga daripada Adam, cucunya Adam, Enos ini ya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Nah, dia tadi bilang baru di zaman Abraham diperkenalkan nama Yahweh. Gini aja deh, Bro Samuel, itu Tritunggal itu, Trinitas itu sebenarnya itu perisainya kan ada dua. Ini ajaran Tritunggal ini nongol dari mana sih? Boleh diterangkan? Ajaran Tritunggal itu sebenarnya awal mulanya sudah mulai dibangun sejak orang-orang Israel, orang Yahudi menjembah politeisme atau pagan. Itu dilahirkan oleh dari keyahudian sendiri yang menganut faham filsafat Yunani, yaitu Plato dan Philo dari Alexandria. Oke. Nah, dari sinilah lahirlah bidah-bidah dari keyahudian, yaitu Nasrani. Nah, Nasrani ini nanti terbagi dua. Ada Nasrani yang Kristen, ada Nasrani yang Ebionit. Tetapi baik Nasrani Ebionit sama Nasrani